siang, saya Anggia Pondar Nicholas Ringo dengan NIM 2403010200077 dari S1 PJJ Akuntansi Unsia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dua topik dalam mata kuliah ekonomi makro, yaitu inflasi dan pengangguran. Baik, untuk topik yang pertama kita akan masuk ke inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi merupakan keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang dan berlangsung secara terus-menerus atau kontinu. Hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan arus barang. Keadaan ini menyatakan bahwa nilai mata uang dari suatu negara tersebut menurun. Nah, kriteria dari inflasi itu sendiri ditandai oleh kenaikan harga barang yang bersifat umum, berlangsung secara terus-menerus, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara melebihi dari kebutuhan masyarakat. Terjadi ketidakseimbangan arus barang dan arus uang. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Jadi, inflasi itu dibagi menjadi dua jenisnya. Yang pertama berdasarkan dari tingkat kelajuan harga barang ataupun harga jasa. Yang kedua berdasarkan penyebabnya. Nah, inflasi yang terjadi akibat dari kelajuan harga itu ada 4. Yang pertama inflasi ringan yang terjadi apabila tingkat inflasinya masih di bawah 10% per tahun. Selanjutnya sedang 10-30% per tahun, berat 30-100% per tahun, dan hyperinflasi melebihi dari 100% per tahun. Selanjutnya itu ada berdasarkan penyebabnya. Jadi inflasi berdasarkan penyebabnya ada demand pull inflation atau inflasi yang timbul akibat kenaikan dari jumlah permintaan baik dari masyarakat maupun pemerintah. Nah, ketika permintaan naik sementara penawaran yang ada adalah tetap, akan menyebabkan harga itu naik. Yang selanjutnya cost push inflation. Inflasi yang terjadi akibat kenaikan biaya produksi seperti kenaikan harga bahan baku atau kenaikan upah tenaga kerja. Selanjutnya ada import inflation, peningkatan harga barang-barang impor yang digunakan untuk proses produksi, sehingga hal ini menyebabkan biaya produksi semakin meningkat. Selanjutnya itu ada dampak dari inflasi. Dampak dari inflasi ada dua, secara negatif dan secara positif. Secara negatif itu sudah pasti menurunkan daya beli dari masyarakat, terjadi ketidakpastian ekonomi, dan merugikan kreditur. Namun, dari sisi negatif itu ternyata inflasi memiliki dampak positif, yaitu mendorong produksi jika dikendalikan, mengurangi pengangguran jangka pendek. Nah, berikut adalah pengukuran inflasi. Kita dapat menghitung dari tingkat laju inflasi itu. Yang pertama, indeks harga konsumen itu menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen dalam periode tertentu. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Nah, ini merupakan tingkat harga barang dan jasa yang diterima oleh produsen pada berbagai tingkat produksi dalam periode tertentu. Selanjutnya ada indeks harga implisit atau PDB deflator. Indeks ini mengukur inflasi lebih efektif digunakan karena menggambarkan tingkat harga barang dan jasa yang secara keseluruhan dalam periode tertentu. Adapun kebijakan makroekonomi untuk mengendalikan inflasi itu menggunakan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yaitu dengan menggunakan kebijakan moneter itu ada tight money policy, meningkatkan tingkat suku bunga, memperbaiki nilai mata uang negara, dan kebijakan fiskalnya menekan pengeluaran pemerintah serta menaikkan pajak.
Oke, topik berikutnya adalah pengangguran. Definisi dari pengangguran itu sendiri adalah pengangguran adalah suatu kegiatan bagi seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Nah, Badan Pusat Statistik juga mendefinisikan pengangguran sebagai orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari dalam selama seminggu dan berusaha memperoleh pekerjaan. Jenis pengangguran terdiri dari eh, dua. Berikut adalah jenis pengangguran. Ini pengangguran berdasarkan jenisnya, yaitu berdasarkan penyebabnya, yaitu pengangguran friksional atau sementara waktu antar pekerjaan pengangguran ini terjadi akibat perpindahan dari pekerjaan yang satu ke pekerjaan lain. Misalnya, seseorang resign atau di-PHK dari pekerjaan yang sekarang, yang existing. Nah, jarak antara waktu dia mencari pekerjaan baru itu bisa disebut pengangguran friksional. Hal ini juga bisa juga terjadi karena eh, pengangguran friksional ini terjadi ketika ekonomi itu mencapai full employment dan disebut juga sebagai pengangguran alamiah atau natural employment. Selanjutnya pengangguran struktural. Pengangguran ini disebabkan oleh perubahan struktur dari kegiatan ekonomi, misalnya kegiatan keterampilan yang diinginkan oleh pemberi kerja tidak sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh pekerja. Tidak adanya kesesuaian lokasi pekerjaan dengan pencari kerja, terjadi perubahan selera sehingga perkembangan teknologi yang mengurangi permintaan atas keterampilan tertentu sehingga menaikkan permintaan atas keterampilan yang lain. Selanjutnya ada pengangguran silikal. Hal ini terjadi akibat resesi ekonomi yang terjadi akibat fluktuasi dari aktivitas ekonomi dan siklus bisnis. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap tenaga kerja berkurang. Kemunduran ekonomi menyebabkan pengangguran semakin meningkat. Selanjutnya, ada pengangguran teknologikal. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang lebih memilih menggunakan mesin daripada menggunakan tenaga manusia. Nah, berikutnya ada jenis pengangguran berdasarkan waktu kerja. Ada 4, yaitu pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, setengah menganggur, pengangguran musiman. Pengangguran terbuka ini secara nyata dan sepenuh waktu tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Selanjutnya, pengangguran tersembunyi ini disebabkan oleh kelebihan tenaga kerja. Misalnya di sebuah perusahaan eh, sudah overcrowded dari para pegawainya, sehingga pembagian pekerjaan itu eh, terjadi ketimpangan. Maksudnya ada pekerja yang tidak mendapat pekerjaan karena jumlah pekerjaan lebih sedikit daripada jumlah pegawainya. Selanjutnya, setengah menganggur. Hal ini terjadi apabila seseorang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Selanjutnya, pengangguran musiman. Hal ini terjadi secara berkala pada waktu tertentu, misalnya pada sektor pertanian, di mana pada saat musim musim tertentu mereka tidak bekerja karena memang tidak dapat menghasilkan dari sektor pertanian ataupun sektor perikanan. Misalnya pada saat badai ataupun pada saat ikan di laut sedikit, mereka akan tidak melaut gitu, tidak. Nah, berikutnya ada dampak dari pengangguran itu sendiri.
Dampak dari pengangguran itu menurunkan daya beli masyarakat, menurunkan pendapatan nasional, meningkatkan kemiskinan dan ketidakstabilan sosial. Berikut adalah rumus menghitung tingkat pengangguran, yaitu tingkat pengangguran bisa dihitung dari jumlah penganggur dibagi angkatan kerja dikali 100%. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dihitung dari angkatan kerja dibagi populasi dewasa dikali 100%. Apakah hubungan antara inflasi dan pengangguran? Nah, kurva Phillips menjelaskan bahwa eh, adanya trade-off antara inflasi dan pengangguran. Semakin rendah inflasi, maka penganggurannya semakin tinggi. Sedangkan kebalikannya, apabila inflasi semakin tinggi, maka pengangguran di suatu negara itu semakin rendah. Namun dalam jangka panjang, hubungan ini tidak selalu berlaku. Oke, selanjutnya ada contoh soal dari inflasi. Harga rata-rata barang konsumsi pada tahun 2024 adalah 80.000 dan naik menjadi 88.000 di tahun 2025. Hitung tingkat inflasinya. Berikut adalah jawabannya dengan menggunakan rumus inflasi indeks harga konsumsi. Kita bisa menghitung 88.000 dikurang 80.000 dibagi 80.000 dikali 100%, yaitu kita dapatkan jumlah tingkat inflasi menjadi 10%. Baik, selanjutnya itu ada contoh soal dari pengangguran, yaitu sebuah negara memiliki 60 juta penduduk usia kerja. Dari jumlah tersebut, 4 juta, 45 juta termasuk angkatan kerja dan 40 juta diantaranya bekerja. Hitung tingkat pengangguran yang ada di negara tersebut. Nah, kita dapat menghitung jumlah penganggur ada 5 juta, didapat dari 45 juta dikurang 40 juta. Nah, tingkat pengangguran adalah 5 dibagi 45 dikali 100%, didapat 11,11% tingkat pengangguran di negara tersebut. Baik, demikian persentase dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.